Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel TV Tekno. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan juga baik. Oke, langsung saja di segmen video kali ini. Bagi kalian penggemar Gcam model AirNova, ini dia untuk versi terbarunya yang saya akan review dan bagikan APK Gcam-nya. Versinya kali ini yaitu 2107090049 build 81104 dari APK kamera handphone Pixel 5. Oke, seperti apakah performa Gcam AirNova yang terbaru saat ini? Langsung kita masuk ke videonya. Check it out. Pada update kali ini ada beberapa optimasi di beberapa fitur atau mode ya teman, seperti AWB, AUX, Pixelomo di handphone Xiaomi ya, dan beberapa penambahan centang di developer di bagian setting paling bawah. Nanti saya akan memberitahukan ya teman. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ingin mencoba Gcam AirNova ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi, masuk ke halaman seperti ini, dan kalian bisa pilih di antara dua. Klik aja, nanti akan melakukan proses download. Kalau untuk di dalam video ini saya tested menggunakan Redmi Note 9 Pro, menggunakan versi yang paling atas ya teman, dari kode Aurora Snapcan. Dan tampaknya Gcam ini juga support di handphone Samsung ya. Bagi kalian pengguna handphone Samsung, silahkan coba APK Gcam yang di bawah ini, semoga lebih stabil pada handphone kalian. Oke, selanjutnya untuk menginstal APK Gcam ini sangat mudah ya teman. Yang belum tahu atau baru belajar, caranya seperti ini. Yang penting handphone kalian itu Android 10 ke atas yang sudah enable untuk fitur kamera 2API. Klik aja bahan APK AirNova-nya, lalu dilanjutkan dengan mengklik install. Di sini karena kebetulan Gcam-nya saya sudah install pada handphone Redmi Note 9 Pro. Nah, setelah kalian install, ada logo seperti ini ya. Bagi teman-teman yang hobi gonta-ganti Gcam, wajib cek data APK Gcam yang baru diinstal dengan cara tap di icon Gcam, lalu pilih info APL atau aplikasi. Bila terdapat seperti ini, teman-teman bisa hapus untuk datanya. Kalau untuk data ini saya tidak hapus karena saya sudah setting sebelumnya untuk Gcam ini. Nanti saya akan bagikan tutorial settingannya sampai kalian bisa menjadikan file konfigurasi. Dan hasilnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, setelah terhapus baru bisa buka Gcam-nya seperti ini. Dan ini dia untuk tampilannya ya teman, yang sebelumnya saya sudah setting. Di update kali ini menu-modenya masih sama lengkap. Dan untuk akselernya ini sebenarnya ada 4 ya. Ada mode lensa utama, lensa wide, lensa makro, dan ID4 yang bisa teman-teman aktifkan di bagian pengaturan. Masuk seperti ini di lanjutan. Kemudian kalian bisa masuk ke pengaturan yaitu auxiliary configs. Di sini teman-teman bisa enablekan. Kemudian di mode kamera nomnya ini set back kamera bisa dipilih, mau 4 juga bisa. Kalau di Redmi Note 9 Pro saya sarankan pilih 2 aja, karena untuk kedua lensa yang saya tidak aktifkan itu tidak berfungsi. Untuk front kamera ini 1 aja ya. Oke, setelah kalian aktifkan back, dan ini dia untuk lensa tambahan yang bisa kalian manfaatkan ya apabila di handphone kalian sudah terdapat hardware lensa tambahan ultra wide angle, lensa makro, dan ID4. Oke. Nah, sebelum saya membagikan settingan ya teman, di sini saya tidak membagikan file konfigurasi, tapi settingan yang bisa kalian save sendiri menjadi file konfigurasi. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan kasih lihat performa di setiap menggunakan Redmi Note 9 Pro, dan juga kalian bisa lihat untuk hasil setelah di setting ya teman. Oke, di sini untuk kamera utama Redmi Note 9 Pro itu lancar, dan Gcam ini terkenal juga di defaultnya pengaturannya hasilnya sudah gacor, mantap habis. Dan seperti kalian lihat hasilnya seperti ini, dan kalian bisa memanfaatkan untuk mengaktifkan auto white balance-nya. Berikut ini tanpa menggunakan auto white balance dan menggunakan auto white balance, hasilnya juga sama-sama bagus. Silahkan kalian manfaatkan sesuai selera kalian ya. Next, sekarang mode potret front kamera ini oke. Hasilnya seperti yang kalian lihat di layar, sangat bagus. Blurnya juga sangat rapi seperti memakai kamera DSLR. Oke, untuk mode foto malam dan astrofotografi ini juga lancar, bisa digunakan keduanya. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat di layar, yang dimana ini menggunakan settingan. Nanti saya akan bagikan ya. Hasilnya sangat mantap sekali, minim noise.
Sekarang kita lanjut di bagian video. Untuk di video dia maksimal 4K dan FPS-nya di Redmi Note 9 Pro maksimal 30 fps. Dan untuk viewfinder-nya smooth, nyaman ya, tidak patah-patah. Hasilnya seperti ini, mantap. Next, sekarang kita beralih ke mode slow mo. Di slow mo ini saya sudah tester ya teman. Ini bisa di record tapi langsung seperti ini bugnya. Biasa ya, untuk Gigabyte Pixel 5 di Redmi Note 9 Pro banyak yang belum stabil untuk slow mo nya, kecuali untuk Gigabyte BSG yang sangat nyaman digunakan pada handphone Redmi Note 9 Pro. Oke, ini time lapse oke, berjalan dengan baik. Langsung ke yang lainnya. Untuk panorama oke, bekerja dengan baik. Yang terakhir yaitu photospheres. Ini dia, mantap sekali. Hanya sedikit bug ya di bagian slow mo, dan outlet-nya ini ultra wide angle-nya bisa dijalankan. Oke, saya perlihatkan. Ini dia, bisa dijalankan ya, dan hasilnya bisa kalian simak di layar berikut ini. Oke teman-teman, itu dia tadi untuk performa Gcam ini di Redmi Note 9 Pro, dan untuk di handphone kalian bisa coba sendiri ya. Next, sekarang saya akan langsung bagikan untuk settingannya yang bisa kalian save menjadi file konfigurasi. Sengaja saya bagikan settingannya agar semua handphone bisa merasakannya. Biasanya kalau saya bikin config menggunakan Redmi Note 9 Pro, untuk file konfigurasinya diinstal pada handphone lain device itu ada yang force close atau blank hitam. Jadi kalau saya bagikan settingannya, kalian bisa save pada handphone kalian. Mungkin untuk masalah blank hitam atau force close tidak ada ya teman. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian setting. Oke, di setting seperti ini ya. Yang pertama bisa kalian aktifkan agar hasil kamera depannya itu tidak terbalik atau potretnya. Bisa kalian aktifkan simpan selfie sebagai default tinjauan. Oke, langsung ke bawah masuk ke lanjutan atau advanced. Nah, di bagian ini untuk kontrol HDR Plus bisa diaktifkan. Kontrol RAW plus JPEG bisa diaktifkan, wajib bagi teman-teman yang hobi ngedit foto. Kalian bisa menggunakan format RAW agar pengeditannya lebih detail. Oke, untuk audio kamera tadi saya tunjukkan ya cara mengaktifkannya di bagian manual kamera num. Disesuaikan aja performa pada handphone kalian untuk lensa tambahannya, mana yang berfungsi, mana yang tidak. Next, sekarang untuk streaming configs di sini tidak usah dirubah. Kita langsung ke bagian intinya ya, yaitu RAM Patcher. Oke, di RAM Patcher bisa diaktifkan dulu. Aktifkan seperti ini. Scroll ke bawah, ini khusus pengambilan pada lensa belakang ya teman. Oke, yang pertama untuk sharpness ya. Sharpness ini saya pilihnya di angka 1500. 1500. Kalau untuk aktual analog gain ini off default, make ISO juga default. Dino saya tidak rubah karena untuk hasilnya sudah bagus ya. Karena Gcam Raw ini terkenal hasilnya yang sangat bagus ya untuk defaultnya, tapi masih bisa dimaksimalkan di bagian pengaturan apabila kalian kurang puas di pengaturan default. Oke, selanjutnya untuk the hands di sini pengurangan kabut saya naikkan ke 1375. Selanjutnya untuk saturasi di sini saya pilihnya di angka 1375. Teman-teman bisa sesuaikan ya untuk tingkat kejenuhannya. Kalau mau ditingkatkan lagi untuk warnanya bisa kalian naikkan sampai ke 2500. Sampai 8000 ya teman. Tapi saya sendiri untuk angkanya saya pilih yang 1375 ya agar masih kelihatan natural. Next, sekarang untuk yang paling bawahnya ini temperatur binning saya pilihnya di 0500. Oke. Selanjutnya untuk shadow light intensity saya pilihnya di angka 1375. Dan untuk meningkatkan hasil fotonya lebih terang di sini untuk HDR plus overall lightness-nya saya pilih di angka 10.625 di angka ini. Oke. Selain itu tidak saya rubah. Nah, selesai ya teman di bagian RAM Patcher. Oke, RAM Patcher selesai. Sekarang kita masuk ke bagian auto white balance configs. Nah, di auto white balance config ini sebelumnya off ya. Bisa kalian enablekan auto white balance config-nya.
diaktifkan juga untuk tesnya ya teman, atau nggak usah diaktifkan juga, nggak apa-apa kalau yang bagian ini. Saran saya nggak usah diaktifkan. Oke. Nah, selanjutnya untuk di back kamera kalian bisa pilih Sony IMX586. Untuk auto balance ini sangat bagus ya, tidak terlalu kencang untuk auto balance-nya maupun yang hangat dan dingin temperaturnya. Sama juga untuk front kamera, sekali samakan teman, pilih IMX586. Oke, kalau sudah setting untuk auto balance config-nya, selanjutnya yang lainnya tidak usah kalian atur. Lanjutan selesai, komposisi penunjuk pemberian bingkai bisa diaktifkan. Dan untuk video stabilisasi bisa kalian aktifkan ya teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian developer setting. Di sini banyak sekali yang sudah dicentangnya sesuai info update-nya. Dan ada beberapa tips, trik ya. Apabila kalian saat menggunakan mode astrofotografi di mode foto malam, kalian aktifkan seperti ini. Saat kalian coba itu tidak berfungsi, hasilnya sama dengan tanpa mengaktifkan mode astrofotografi di mode foto malam. Itu cara fixnya teman-teman. Bisa masuk ke setting, ke developer setting. Di sini kalian ketikkan astro, nanti ada dua ya. Di sini kalian cukup kasih centang di bagian ini, kamera Castle Extended Astro Forset. Oke, setelah kalian kasih centang, kalian kembali lihat di mode malamnya. Nah, di sini kalian bisa nonaktifkan auto dan on, dan di sini kalian bisa menggunakan yang on ya. Untuk waktunya ini masih belum tampil ya, saya sudah tester di Redmi Note 9 Pro, tapi hasilnya tentunya sama seperti mode astrofotografi lainnya. Beda dengan mode foto malam ya, saya sudah tester. Itu dia untuk cara fix saat menggunakan mode astrofotografi yang tidak sesuai dengan hasil atau tidak berjalan. Oke teman-teman, itu dia untuk settingannya. Selanjutnya untuk penggunaannya saya kasih tips sedikit. Untuk HDR Plus-nya saya sarankan pilih yang HDR Plus saja ya, karena untuk color transfer ANOVA ini sudah cukup bagus. Selanjutnya untuk di opsi di bagian Google Auto Balance, kalian bisa aktifkan atau gunakan, atau bisa dinonaktifkan, pilih sesuai selera. Tapi untuk mode foto malam saya sarankan aktifkan saja, karena hasilnya mungkin lebih bagus lah dari bawaan tanpa menggunakan Google Auto Balance. Tapi tergantung selera juga ya teman. Oke, kalau sudah di setting seperti ini, kalian keluar, kalian bisa jadikan file konfigurasi. Di file konfigurasi kalian bisa masuk ke lanjutan, scroll ke bawah, cari XML configs dan pilih save. Sini kalian bisa jadikan file konfigurasi dari hasil settingan tadi ya. Kasih nama apa aja sesuai dengan selera kalian ya teman. Setelah dikasih nama, pilih configs. Oke, kalau sudah, selanjutnya untuk menginstal file konfigurasi yang sudah kalian simpan tadi ya teman, ketuk aja di bar hitam ini 2 kali, tap tanda panah, lalu cari file configs yang sudah kalian kasih nama tadi ya teman, pilih seperti ini, lalu update, dan selesai. Itu dia cara penginstalan file konfigurasinya. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan dari awal sampai detik ini. Oke, tampaknya kita sudah di penghujung video. Kalaupun ada kurang penjelasan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya teman. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye. Wassalam.